Bab 1, Pandangan Pertama. Inilah waktunya ketika aku nyaris berharap bisa terlelap. SMA, ataukah api penyucian adalah kata yang tepat? Jika ada cara untuk menebus dosa-dosaku, setidaknya SMA harus diperhitungkan. Aku tidak pernah bisa terbiasa dengan perasaan jemu yang ditimbulkannya. Meskipun mustahil, setiap hari sepertinya lebih monoton daripada sebelumnya. Mungkin ini bahkan bisa dianggap bentuk tidurku, jika tidur didefinisikan sebagai keadaan lembam di antara periode aktif. Aku menekuri retakan yang memanjang pada dinding di sudut kafetaria, membayangkan pola-pola yang tidak ada di sana. Ini salah satu cara untuk mengusir suara-suara celotehan yang bagaikan aliran sungai dalam kepalaku. Beberapa ratus suara ini kuabaikan karena aku bosan. Kalau soal pikiran manusia, semuanya pernah kudengar sebelumnya, kemudian beberapa lagi. Hari ini, semua pikiran berisi drama recehan tentang anak baru yang menambah jumlah murid yang hanya sedikit. Sama sekali tidak sulit untuk menarik kesimpulan. Aku sudah melihat wajah baru itu dalam benak demi benak dari segala sudut. Cuma anak perempuan manusia biasa. Kegembiraan atas kedatangan anak baru itu sangat mudah ditebak. Reaksinya tidak berbeda dengan kalau kita memamerkan benda mengilap pada anak-anak balita. Setengah murid laki-laki mirip domba membayangkan diri tergila-gila pada anak baru itu. Hanya karena si anak baru sesuatu yang baru untuk dipandangi. Aku berusaha lebih keras mengabaikan mereka. Hanya 4 suara yang kublokir karena alasan kesopanan dan bukan kebencian. Keluargaku, 2 saudara laki-lakiku dan 2 saudara perempuan. Mereka sudah biasa kehilangan privasi dengan kehadiranku, sehingga jarang mencemaskannya. Aku memberi mereka privasi semampuku. Aku mencoba untuk mendengarkan, jika itu bisa dilakukan. Tapi meskipun sudah mencoba sekuat tenaga, tetap saja aku tahu Rosli sedang berpikir, seperti biasa, tentang dirinya sendiri. Pikirannya adalah kolam stagnan dengan sedikit kejutan. Dia menangkap profilnya terpantul pada kacamata seseorang dan menekuri kesempurnaannya. Tidak ada rambut seorang pun yang begitu mendekati emas murni. Tidak ada bentuk tubuh seorang pun yang sesempurna jam pasir. Dan tidak ada wajah seorang pun yang sungguh-sungguh oval dan simetris. Dia tidak membandingkan dirinya dengan manusia di sini. Upaya itu saja sudah menggelikan. Absurd. Dia memikirkan para makhluk lain seperti kami. Tak satu pun dari mereka setara dengannya. Ekspresi Emmet yang biasanya ceria, kini kusut dengan frustasi. Bahkan sekarang, dia menyusurkan tangan raksasanya ke ikal-ikal rambutnya yang hitam, menjambaknya. Dia masih jengkel karena dikalahkan Jasper pada adu gulat semalam. Butuh segenap kesabarannya yang memang terbatas untuk bertahan sampai Bel pulang dan mengatur tanding ulang. Mendengarkan pikiran Emmet tidak pernah terasa mengganggu, karena dia tidak pernah memikirkan sesuatu yang tidak akan dia lontarkan atau lakukan. Mungkin aku merasa bersalah telah membaca pikiran-pikiran yang lain, karena tahu ada hal-hal dalam diri mereka yang mereka tidak ingin ku ketahui. Jika pikiran Rosli adalah serupa kolam yang diam, pikiran Emmet adalah danau tanpa bayang-bayang, sebening kaca. Dan Jasper menderita. Aku menahan desahan. Edward. Alice memanggil namaku dalam pikirannya dan serta-merta aku memperhatikan. Rasanya sama seperti kalau namaku diucapkan dengan lantang. Aku senang namaku sudah ketinggalan zaman selama beberapa dekade terakhir. Dulu rasanya benar-benar mengesalkan. Setiap kali ada yang memikirkan tentang Edward manapun, aku otomatis berpaling. Kali ini kepalaku tidak berpaling. Aku dan Alice sangat pandai menjalin percakapan pribadi seperti ini. Jarang sekali ada yang memergoki kami. Aku terus menatap retakan-retakan di dinding. Bagaimana dia bertahan? Alice bertanya. Aku mengerutkan kening. Bibirku hanya bergerak sedikit. Bukan sesuatu yang bakal menimbulkan kecurigaan. Aku bisa saja mengerutkan kening karena bosan. Sudah terlalu lama Jasper tidak bergerak. Dia tidak bersikap layaknya manusia, seperti yang seharusnya kami lakukan. Sebentar-sebentar bergerak supaya tidak nampak mencolok. Seperti Emmet, menarik-narik rambut.
Crossley yang menumpangkan kaki dan sesekali menggantinya. Alice mengetuk jari kaki pada linoleum atau aku menggeser kepala untuk menekuri berbagai pola di dinding. Sedangkan Jasper tampak lumpuh. Tubuhnya yang ramping terlihat kaku. Bahkan rambutnya yang sewarna madu sepertinya tidak bereaksi terhadap udara yang diembuskan dari ventilasi. Nada batin Alice kini was-was. Dalam benaknya, aku melihat dia mengawasi Jasper dari sudut mata. Apakah ada bahaya? Alice mencari-cari pada masa selangkah ke depan. Menengok sekilas di antara penglihatan-penglihatan yang monoton. Apa yang menjadi sumber di balik kerutan dahiku? Bahkan, sambil melakukannya, Alice ingat untuk meletakkan kepalan tangannya yang mungil di bawah dagunya yang tajam dan mengerjap secara teratur. Dia menyapukan rambut hitam pendeknya yang tidak rata dari mata. Perlahan, aku menggerakkan kepala ke kiri, seolah sedang memandangi batu bata dinding, mendesah. Kemudian aku berpaling ke kanan, kembali memperhatikan retakan di langit-langit. Yang lain akan mengira aku sedang berpura-pura jadi manusia. Hanya Alice yang tahu aku tengah menggeleng. Dia berubah rileks. Beritahu aku kalau keadaan memburuk. Alice hanya menggerakkan mata ke atas langit-langit dan kembali ke bawah. Aku hanya menggerakkan mata ke atas ke langit-langit dan kembali ke bawah. Terima kasih sudah melakukan ini. Aku senang tidak dapat menyahutinya dengan lantang. Aku harus bilang apa? Dengan senang hati. Aku sama sekali tidak senang. Aku tidak senang mendengarkan perjuangan Jasper. Perlukah bereksperimen dengan cara ini? Bukankah lebih aman kalau kami akui saja dia tak akan bisa mengendalikan dahaganya sebaik kami semua? Dan jangan memaksakan batas kemampuannya. Mengapa main mata dengan bencana? Sudah seminggu semenjak perjalanan berburu terakhir kami. Itu bukan rentang waktu yang terlalu sulit bagi kami semua. Kadang-kadang sedikit tidak nyaman jika seorang manusia berjalan terlalu dekat, jika angin bertiup ke arah yang keliru. Namun, manusia jarang berada terlalu dekat. Insting memberitahu mereka apa yang tidak bakal dipahami pikiran sadar mereka. Kami adalah bahaya yang harus dihindari. Sekarang ini, Jasper sangat berbahaya. Hal seperti ini jarang terjadi. Tapi sesekali aku terkejut betapa lugunya manusia di sekeliling kami. Kami semua begitu terbiasa dengan mereka. Kami selalu sudah memperkirakannya. Tapi kadang-kadang rasanya lebih membakar daripada biasanya. Tak satupun dari mereka memperhatikan kami di sini, duduk-duduk di meja kafetaria yang bocel-bocel. Padahal dibandingkan dengan kami, serangan harimau tak ada apa-apanya. Yang mereka lihat hanya 5 manusia bertampang aneh, cukup dekat untuk dilewati manusia. Sulit membayangkan mereka bisa bertahan hidup dengan indera-indera begitu tumpul. Pada saat itu, seorang gadis menghentikan langkah di ujung meja yang paling dekat dengan meja kami, berhenti untuk berbicara dengan temannya. Dia menjibakkan rambutnya yang pendek dan sewarna pasir, menyugarnya. Mesin pemanas ruangan meniupkan aromanya ke arah kami. Aku sudah terbiasa dengan perasaan yang dibangkitkan aroma itu. Tusukan haus di kerongkongan, hasrat hampa di perutku, otot-ototku otomatis menegang, cairan bisa terbit di mulutku. Semua itu cukup normal, biasanya sangat mudah diabaikan, tapi barusan rasanya lebih sulit. Reaksi yang ditimbulkan lebih kuat 2 kali lipat saat aku mengawasi Jasper. Jasper membiarkan imajinasi mempengaruhinya. Dia membayangkan bangkit dari kursinya di sebelah Alice, lalu pergi dan berdiri di sebelah gadis kecil itu. Membayangkan menunduk seolah-olah akan berbisik ke telinga si gadis itu. Membiarkan bibirnya menyentuh lekuk leher si gadis. Membayangkan bagaimana rasanya denyut nadi di balik kulit tipis gadis itu di bawah bibirnya. Kutendang kursinya. Mata kami berserobok. Sedetik matanya yang hitam tampak marah. Kemudian dia menunduk. Bisa kudengar rasa malu dan keinginan memberontak bertarung dalam kepalanya. Maaf, gumam Jasper. Aku mengangkat bahu. Kau tidak akan melakukan apa-apa. Alice bergumam padanya, menenangkan siksaan yang dirasakan Jasper. Aku bisa melihatnya. Aku menahan diri untuk tidak mengerutkan dahi dan membuat kebohongan Alice terungkap. Aku dan Alice harus tetap bersatu. Tidak mudah menjadi yang aneh di antara mereka yang pada dasarnya sudah aneh. Kami melindungi rahasia satu sama lain. Akan sedikit membantu kalau kau membayangkan mereka sebagai manusia.
Alice mengusulkan. Suaranya yang tinggi dan mengalun, terlalu cepat untuk dapat dimengerti telinga manusia. Kalau-kalau ada yang berada terlalu dekat untuk mendengar. Namanya Whitney. Dia mempunyai adik perempuan yang dipujanya. Ibunya mengundang Esma ke pesta teman itu. Apakah kau ingat? Aku tahu siapa dia. Tukas Jasper ketus. Dia berbalik dan memandang keluar salah satu jendela kecil yang letaknya di bawah atap di sekeliling ruangan yang panjang itu. Nada suaranya mengakhiri percakapan itu. Dia bisa saja pergi berburu malam ini. Konyol sekali mengambil resiko begini. Mencoba menguji kekuatannya, membangun daya tahannya. Jasper harusnya menerima saja keterbatasannya dan belajar mengendalikannya. Alice diam-diam mendesah dan bangkit berdiri. Dia membawa nampan makanannya, propnya, itulah fungsinya, dan meninggalkan Jasper seorang diri. Dia tahu kapan Jasper muak dengan sikapnya. Meskipun Rosli dan Emmet lebih terang-terangan perihal hubungan mereka, Alice dan Jasper lah yang saling mengetahui kebutuhan yang lain sebaik kebutuhannya sendiri. Seolah-olah mereka juga bisa membaca pikiran, tapi hanya pikiran satu sama lain. Edward, reaksi refleks. Aku berpaling ke suara yang memanggil namaku. Meskipun itu bukan seruan, hanya pikiran. Selama 1,5 detik, mataku terkunci pada sepasang mata manusia yang besar dan bernuansa coklat yang terpasang pada wajah berbentuk hati pucat. Aku mengenali wajah itu, meskipun baru sekarang melihatnya langsung. Wajah itu telah merajai setiap kepala manusia pada hari ini. Si anak baru, Isabella Swan, putri kepala polisi kota, pindah untuk tinggal di sini akibat situasi hak asuh yang baru. Bella, dia meralat semua orang yang memanggilnya Isabella. Aku membuang muka, bosan. Dalam sedetik aku tersadar, bukan gadis itu yang memikirkan namaku. Tentu saja dia langsung tergila-gila pada cowok-cowok Cullen. Aku mendengar pikiran pertama tadi meneruskan. Sekarang aku mengenali suara itu. Jessica Stanley. Sudah lumayan lama gadis itu menggangguku dengan celotehan batinnya. Betapa lega rasanya ketika dia sudah mengakhiri obsesinya yang salah tempat. Biasanya nyaris mustahil melarikan diri dari khayalannya yang terus-menerus dan konyol. Saat itu, aku berharap dapat menjelaskan kepadanya apa tepatnya yang akan terjadi jika bibirku dan gigi di baliknya berada dekat-dekat dengannya. Pasti itu akan mengakhiri fantasi-fantasi menyebalkan itu. Aku nyaris tersenyum membayangkan reaksinya. Sungguh sia-sia, Jessica melanjutkan. Dia bahkan tidak cantik. Aku tidak mengerti kenapa Eric sampai melotot begitu. Atau Mike. Dalam hati, Jessica gugup saat menyebut nama Mike. Obsesi barunya, Mike Newton si bocah populer, sama sekali tidak menyadari Jessica ada. Tapi rupanya, Mike tidak secuek itu pada si anak baru. Seorang anak lain ingin meraih benda mengilap itu. Dan ini menimbulkan sisi kejam dalam pikiran Jessica. Meskipun di luar sikapnya tampak ramah kepada si anak baru saat menjelaskan hal-hal umum tentang keluargaku. Si anak baru pasti menanyakan kami. Hari ini semua orang juga memandang ke arahku. Jessica berpikir pongah. Bukankah beruntung Bella sekelas denganku di 2 mata pelajaran? Taruhan, Mike akan bertanya padaku apa yang cewek itu. Aku mencoba memblokir ocehan konyol itu dari pikiranku sebelum sikap picik dan dangkalnya membuatku sinting. Jessica Stanley sedang menceritakan semua hal buruk tentang Cullen ke Swan, si cewek baru itu. Aku bergumam kepada Emmet untuk mengalihkan pikiran. Dia tertawa geli tanpa suara. Kuharap ceritanya menarik, pikir Emmet. Sebenarnya tidak terlalu imajinatif, jauh dari skandal, sama sekali tidak ada seram-seramnya. Aku sedikit kecewa. Dan anak baru itu, apakah dia kecewa dengan gosip itu juga? Aku mendengarkan untuk menangkap apa yang dipikirkan gadis baru ini, Bella, tentang cerita Jessica. Apa yang dilihatnya ketika dia memandang keluarga aneh dan berkulit pucat yang dihindari seluruh sekolah?